Aku Sedang Berjon Kok Dipingir Jalan, Meramal Nazib Oran, Ketika Oran Tuase Oran Milliardé Menemukanku. Mereka Tidak Menyanka Aku Adala Seoran Peramal Yang Sanga Jitu. Mereka Semua Menatapku Dangan Bingung. Gunyan Weyang Sadar Tertawa Kesil, Matanya Penu Panginan. Tapi Aku Anya Meliriknya, Dan Berkata Dangan Santé, Tidak Akura, Tidak Usa Bayar. Modiramal, Ermata Gumu Lansung Tak Terbandung, Nak, Aku Ibumu. Ikut Aku Pulan. Satini, Aku Melia Oran Orandi de Panku, Beberapa Katamincu Di Benaku. Oraitam Melili Tubu, Idop Tidak Akan la Malagi. Aku Manglanapa. Aku Manganguk Setuju, Meniampan Kompa Dan Kerta Jimatku. Aku Arupulan Intuk Membrescan Baran. Didalam Sanga Berantakan, Kalian Tungu Diluar Saja. Tapi Gumu Bersikra Ikut Melia. Cisania Ania Biza Mangikuti. Ampa Oran Mangikutiku que Gang Menu Jurumakumu. Sesekali Ada Tikus Yang Berlarian. Aku Mandangar Suaraminta Dari Belakang, Apaka Tampa Seperti Ini Biza Ditingali, Aku Beranti Dan Menole que Belakang Berkata. Biza Saja, Aku Sudat Ingal Dissini Selama le Bidari Sepuluta. Expresi Gunyan et Beruba. Aku Manga Bekania Dan Teru Berjalan Sampedi de Pan Pintu Kessil Berwarnamera. Aku Mandoron Pintu Ingater Buka. Perabotan Didalam Ruma Sanga Sederana, Sebu Atunku. Sebu Ameja, Sebu Akipa Engin Listrik Modèle Lama. Aku Membrescan Pakayanku Dari le Mari. Gunyan et Menutupidania, Intuk Apatin Pukan Pakayan Gelekini, Pulan que Ruma, Kami Akan Mamblik Mu Yang Baru. Aku Baru Saja Ingin Berbikara, Tiba Seklompok Bezar Oran Mazuk que Dalam Ruma Dan Mangepin Keluargagu. Kalian Adala Keluarga Ting Tcheng, Kan, Kalian Aruman Perlaku Kan Ting Tcheng Dangambek. Anakini Sudaman Derita Banyak. Kalian Terlia Seperti Oran Kaya, Kenapa Baru Sekaran Menemu Kan Ting Tcheng, Kudangar Di Ruma Juga Ada Anakanka. Anta Oran Itu Akan Mamperlaku Kan Ting Tcheng Bagemana. Aku Yatim Piatus et Jacques Kessil, Semua Tetanga Dan Guru Inila Yang Mambesarkanku. Aku Akan Perji, Mereka Ikut Senan Intuku, Tetapi Juga Adarazatida Krela. Semua Oran Mule Memasukan Baran que Dalam Pelukanku, Ini Adala Pakayan Yang Kami Belikan Intukmu. Pakayan Yang Lama Suda Usan, Jangan Dipake Laji. Perji que Ruma Baru Arumemake Pakayan Baru. Tak Lama Kemudian, Pelukanku Dipenui Dangan Bunkuzan Bezar. Pamandan Bibi Mambantuku Memindakan Baran que Mobile. Aku Memeluk Ta Kuning Kessilku Dan Duduk Di Kursi Belakang. Gunyan We Mangerut Kan Kening. Jangan Bilan Ko Moment Bawa Baran Sialini que Ruma. Di Ruma Tida Kada Tampa Intuk Baran Muini. Gumu Memukulnia Dangan Kera, Bagemana Karamu Berbikara Dangan Kakakmu. Aku Mandongak Menata Mereka, Kalo Bejitu Aku Tidak Jadipulan. Gunyan Weterteguin Segenak. Sepertinia Diatidak Menyanka Aku Akan Mangatakan Itu, Diamambuka Mulutnia Tetapi Tidak Berbikara, Lalu Kakak Perampuan Yang Berbikara. Sepa Minta Maf, Dangan Angan Berkata, Maf. Setla Mazuk Mobile, Mule Bertania Bagemana Kei Dupanku Biazania, Mangatakan Bawa Akute la Manderita Diluar Selama Berta Inta. Kata Orantu Akandu Mini Terasa Sanga Azing Bajiku, Karna Akubakan Tidak Punya Orantu Anka, Dan Empire Saja Langanku Dipatakan Olepe Dagang Manusia. Guru Yang Menerobo Mazuk Dan Merebutku Kambali, Aku Melia Yang Terisak, Apaka Oran Ini Juga Anak Keluar Gagu. Mara Melia Tatapanku, Kobaru Saja Pulan Dan Suda Ingin Manguzir Geoshi Perji, Bakan Jika Kokambali. Kami Tidak Akan Mangirim Geoshi Perji, Juga Mange Laskan, Bagemanapin, Geoshi Sudat Ingal Bersama Kami Bejitu Lama. Kami Juga Memiliki Peraza Ampadania, Kami Akan Mamperlaku Kanmus et Bagé Keluarga, Kuarap Ko Tidak Menarjet Kan Geoshi. Dangan Matamera Berkata, Mafkan Aku, Kakak, Aku Juga Tidak Tau Bagemana Semua Ini Biza Terjadi. Jika Ko Tidak Ingin Meliatku, Aku Biza Pinda. Tatapanku Meniapu Waja Mereka Satu Persatu. Sepertinia Aku Tidak Mangatakan Apa, Ania Bertania Apaka Ashi Adala Anak Keluar Gagu, Mereka Baru Meniadari Bawa Reaksi Mereka Agag Berlebian. Buru Keluar Intuk Menangai, Ashi Adala Anak Yang Tertukar Danganmu Satitu. Ting Sheng. Mule Sekaran Ko Adala Kakak, Ashi Adala Adikmu. Aku Manganguk Dan Tidak Mangatakan Apa. Suara Isakan Mambuatku Kezal, Jadi Aku Memutuskan Intuk Menutup Mata Dan Beristira, Mobile Berginkan Selama Beberapa Waktu. Sampe Tibadi Kediaman Keluar Gagu, Ketika Turin Dari Mobile, Tida Kada Seoran Pin Yang Mambantuku Mambawa Baran Bawaan. Kimpa Oran Itu Berjalan que Dalam Ruma Baru Meniadari Bawa Mereka Meningal Kanku, Berlari Keluar Laji, Kami Saling Menata. Aku Melewatinia Dan Lansung Mazuk que Dalam, Meliatku Mazuk Sandiri, Expresi Waja Mereka Juga Tidak Terlalu Bagu. Memarai Bibi, Tuan Muda Baru Saja Kambali, Mangapa Tidak Kada Yang Mambantunia Mambawa Baran Bawaan.
Aku melia dangan matake pala sandiri diamambri isiara, Tidak perlu, Aku bisa mambawanya sandiri. Kali ini merasa le bibersala, Ting Sheng, Kamarmu belum dibersikan. Apaka kokeberatant tinggal dilante satudulu, Aku manganguk dan bertanya, Apaka mereka bertiga tinggal dilante dua. Berteriak, ko baru saja kambali, suda manginkar posisi dilante dua. Buru menariknya, kakak, nian witidak mangerti. Dia aniat un buber samaku sejak kesil, dan memiliki ubengan yang dalam, jika ko manginkanya. Aku bisa memberikan kamarku dilante dua un tukmu. Aku manglankan kepala, Tidak perlu. Aku tidak un tinggal di tampa yang perna ko tingali, itu akan memangarui keberin tinganku. Setla mangatakan itu, Aku kambali que kamar tampa mampedulikan reaksi mereka. Malamnya, bibi memangilku keluar un tuk makan. Mereka suda siap di meja makan, s'engagea mangosonkan tampa di se blagushi. Gushi dangan orma memangilku kakak. Aku menatapnya, inila ibu dari orang ini. Menukarku danganya. Jika bukan karena guru, Aku suda la mamati. Dangan emozi ini, Aku benar tidak bisa tersenyum padanya. Gushi dangan kangun melia mankuk di depanya. Liatla, matanya memera. Gunyan we menatapku, beranti sejenak. Ashi memangilmu. Sandok subdit tangan kiriku jatu que dalam mankuk. Aku dangar, anya tidak un mampedulikanya. Gunyan we mandangar suarabinda jatu. Manjrutkan kening dan berkata, dimana sopan santinmu, selama berta inta ini. Gurumu dan kelompok orang itu, apaka itu yang mereka ajarkan padamu, ko boleh mangatakan apapun padaku. Aku tidak mangizinkan mereka mangatakan apapun tentang bibi wang. Kelompok orang itu siapa? Kalian membiarkanku dan pankuri. Duduk di meja yang sama un tuk makan, dan masih menanyakan sopan santinku, Gushi mandangar perkatanku. Mata menet que dalam mankuk. Gunyan we melia kakaknya menangi, bagaimana dia bisa tahu. Sikap makam apa itu? Shige tauko akan kambali, s'engagea memblikan mu banyak adia. Adia? Bukan ko yang diganti. Bukan ko juga yang dibuan que tampa sampa. Tentu saja ko tidak akan tau betapa d'ingénia ania mangenakan seele pakayan tipi di musim d'ingin. Aku idop manglandan di luar, dan ada juga yang ingin mematakan langanku, mambuatku manjadi panjmi kaka. Aku menin sinkan langan bajuku, ada beberapa beka luka yang joladi langanku. Sandok sup yang jatu que dalam mankuk tadi. Itu karena luka di langanku. Expresi gunyan we beruba, kata mafpada akirnia tidak terukap. Gumu terkeju. Dia tidak menyanka Aku idop bejitu buruk di luar. Gufo juga tidak bisa mena en kezedian. Ting Cheng, bezok biarkan nian we mambawamu un tuk periksa. Aku manglankan kepala. Tidak perlu, guru suda memeriksaku. Langan ini selin bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mafkan Aku, kak. Sataku kesil, Aku anya peduli un tuk makan sampai kenyang dan berta en idop, tidak ada yang mangajariku apa itu sopan santin, anya ada yang menyuruku bagaimana cara berta en idop. Sepertinya Aku tidak panta duduk semeja dangan kalian un tuk makan. Aku suda kenyang, silakan kalian lanjutkan. Gunyan shu berdiri. Kakak senior, kamu salah paham. Mafkan Aku. Aku menoleh, jika Aku bilan, di rumah ini, kalau ada dia, tidak ada Aku. Kalau ada dia, tidak ada Aku. Gunyan we jola ingin membanta, tapi teringaluka di langanku. Dia terdiam. Gumu juga manjadi bisu satini. Gufu berkata dangan sepa. Bagaimana pin, dia adalah putra yang suda kami bezarkan selama lebih dari sepuluh. Jika kami menemukan putra kandung, apakah kami akan mangirim putra angka kami? Apa kata orang di luar tentang keluar gagu? Ting Cheng, Aku masih berharap kamu dan ashi. Aku memake pakaian yang dibelikan wang shanking untuku. Ada gambar anak kusing di atasnya. Sataku keluar, semua anggota keluarga sudah bangga. Tatapan terkeju gunyan we tidak pernah lupa dari pakaianku sejak Aku keluar, dan dia mena antawa. Apa yang kamu pakai? Aku menarik pakaianku, berpikir dalam hati. Tidak ada merek dan tidak ada yang pernah memakainya, ada apa? Gunyan we langsung mansibir. Terangga akan pangalamanku, dia dangan kangun mangambil ponselnya setla makan. Gumu memberiku 100 000 yuan dan menyuruku un tuk mambli beberapa pakaian. Aku tidak tahu apakah itu karena kejadian tadi. Gunyan we berinisiatif un tuk mangajaku berbelanja. Gufu tertegan sejenak. Nyan we. Bukanka hari ini kamu aru menemaniku mangambil periazan pesanan? Gunyan we manjawab, matanya bergerak di antara kami berdua. Dia tetap berjalan ke araku. Mafkan Aku, kak. Kamu baru datang ke sini dan tidak punya teman. Kamu pergi dangan temanmu saja. Gunyan we pergi ke garazi un tuk mangambil mobil, anya menizakan Aku dan Gufu berdiri di depan pintu.
Jam tangan di tangania berkiloan di bawakaya. Kakak, apaka kamu juga un jam mambli satu. Setla selze berbikara, diamelia tanganku danganjijik. Sudala, beberapa oran me mentidak pantamakan makanan oran kaya. Bonarkan, kak, aku menatapnya tampa mangu kapkan sepata katapin. Diamant jadi panik karnata tapanku. Diamangu kapkan katasial dan perji. Gunyan wed atan dangan mobile dan meliatku mazi berdiri di tampa. Anta apayang diingatnya, diaberinisiatif turin dari mobile dan mambukakan pintu intuku. Aku duduk dan manganka tangan kananku. Aku mazi punya satu tangan yang bisa digunakan. Aku mala mangurusmu, aku anya takut kamu merusak mobilku. Malini sanga bezar. Setidaknya selama berta inta ini, aku belum pernah melihat toko sebesar ini. Aku berdiri di depan pintu dan melihatnya beberapa kali lagi. Gunyanwe mandoronku dangan jijik. Jangan dilia, c'est pas jalan. Ditanga jalan, dia perji sebentar, meninggalkanku sendirian di toko. Aku memilih beberapa pakaian murah dan membeyarnya. Aku juga pergi ke toko di sebelahnya dan membeli beberapa pakaian wanita bergaya nanyang Malaysia untuk dibawa ke Wang Shen dan yang lainnya. Setelah ku pikirkan, aku memutuskan untuk menggunakan sisa uangku untuk membelikan sesuatu bagi setiap anggota keluargaku. Aku bahkan membeli satu barang lagi. Aku menunggu di depan pusat perbelanja sampai jam 2, tapi gunyan tidak kembali. Aku pergi ke minimarket di sebelah dan membeli roti seharga 3 yuan untuk mengizi perutku, dan menunggu sampai jam 5 sore. Akhirnya, sebu anomor azin menelpon. Aku melihatnya sekila, tetapi tetap mengangkatnya. Itu gumu, ting cheng, kaki ashi terluka dan dia di rumah sakit. Kamu nek taksi pulang sendiri saja. Aku mengjurutu dan menutup telepon. Uang di ponselku tidak ku ke pintuk nek taksi ke tanpa pamran. Aku hanya bisa meminta sopir untuk berhenti di pinggir jalan, lalu berjalan pulang. Aku lapar danos. Ketika aku tiba di rumah, semua orang sudah berkumpul, bahkan gufu yang biasanya sibuk bekerja. Gushi tersenyum malu-malu padaku ketika melihatku kembali. Maafkan aku, kakak, mambu anyanwe aru mangeant putmu. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu untuk tidak perlu datang. Mereka bersikra untuk datang. Intanya anya kezeleo, kalau tidak ayah dan ibu pasti khawatir. Aku melihat kakinya yang dibalukan kaza tipi. Gushi mangambil setanke anggur dan memasukkannya ke mulutnya. Pasti le laber jalan-jalan searian, kakak. Silakan duduk dan makan anggur. Bibi mangambil baran-baran di tanganku. Dia berseru kaje, ini baran-baran yang dibeli untuk tuan dan nyonya, ya empin. Ada juga untuk tuan muda dan nona muda. Semua orang sepertinya tidak menyangka. Gumu mangampiri. Dia mangambil ta belanja dan mangeluarkan baran satu per satu. Gushi memazan waja muram, lalu berpura-pura seria. Pasti tidak ada untuku, yakan? Tidak apa-apa, seharusnya kakak tidak menyukeku. Gumu mangeluarkan semua baran, total lima bua, tidak lebih tidak kurang. Senyum Gushi membeku. Gumu seola teringa sesuatu dan mangeluarkan semua baran yang kubli, beberapa potong pakaian dan selana mura. Pakaian bergaya Malaysia itu pasti bukan untuku. Dit en bas dangan adia ini, gumu terdiam sejenak lalu bertanya. Ting cheng, bagaimana kamu bisa pulang? Seola untuk membenarkan tebakannya. Bibi yang memazak menunjuk ke kakiku, kaki tuan muda berdara. Aku menoleh dan melia. Kuli ditumidku sudah merah semua. Kos kaki putiku sudah baza oleh dara. Gunyan we buru-buru berdiri untuk mengambil kotak koba. Gunyan shu membantuku duduk di sofa, dangan hati-hati melepas sepatuku, tetapi kos kakiku sudah menampel pada daging dan daraku. Tidak tahu arumule dari mana, aku tidak melihatnya, aku melepas kos kakiku dari kulitku sendiri. Gunyan shu mangerutkan kening melihatnya, gumu manglanapa, wajanya berkeru, dara menet setet demi setet. Dangan sepa jenangan dara kesil berkimpul dilante, gunyan we dangan hati-hati mangoleskan yodium pada lukaku, aku merbutnya dan langsung meni ramkanya ke luka. Aku melilitkan perban dangan sederana beberapa kali, karena tangan kiriku tidak fleksibel, perban itu kulili dangan berantakan. Gumu tidak un jin meli alagi, buru-buru menuru mankari dokte untuk ting cheng, gunyan shu meret tanganku. Jangan dilili, tungu dokte datan, aku melilitnya sendiri, tidak melia siapa pindari mereka. Tidak perlu tinggal, aku lola, aku kembali ke kamar. Aku terbangin oleh suara ketukan pintu, suara berizik dari luar. Mankin dia pingsan, sepa dobrak pintunya. Aku mendengar suara gumu. Aku berjalan terpinkan-pinkan untuk membuka pintu. Gumu berdiri di luar rumah, di belakangnya ada seseorang yang mengenakan japuti. Ting cheng, bangin dan makan. Biarkan dokte memerik saluka di kakimu. Suazana di ruan tamu agak tegang. Ketika aku tiba, pertankaran belum selze.
Mata gu chimera. Ternyata suara yang ku dangar bukan mimpi. Gu fuman critique gu chi, gu nyanwe jaran mambla kakaknya. Meliat ku keluar, dia buru buru berdiri, tetapi tidak tahu aru berkata apa. Apa kamu bek saja? Aku tidak menjawabnya, Anya menyuru dokte un tuk mambaluluka di kakiku. C'est la makan malam. Gu nyanwe c'est la lu manji kutiku. Aku un jin menonton TV tetapi tidak bisa menyetelnya, dia mambantuku menyotel TV. Bejitu aku bergerak, dia memasukan bua que tanganku. Ma fin tu kariini. Aku tidak s'engagea meningal kanmu di mal. Aku awalnya perji que ruma sakit un tuk mamblioba. Shige tiba menelponku dan mangatakan dia terluka. Tetapi dia tidak mamberita uku seberapa para lukanya. Ketika aku sampai di ruma sakit, aku baru tahu bahwa dia hanya kezeleo kakinya. Shige bersikra agar aku tinggal un tuk merawatnya. Aku juga tidak bisa meninggalkannya sendirian di ruma sakit. Setelah selesai berbicara, dia seolah menunggu reaksiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi aku juga tidak menyalahkanmu. Panggilan itu, apakah kamu yang menyuruh gumu menelponku? Dia ragu-ragu dan mengangguk. Di rumah ini, hanya dia yang pernah meminta nomor teleponku. Beberapa hari kemudian, kakiku sembuh. Gumu memberiku uang lagi, mengatakan un jin menemaniku berbelanja secara pribadi. Aku menggelangkan kepala. Biarkan gu nyanwe menemaniku saja. Gu nyanwe tiba melompa dari sofa. Aku akan menemani kakak pergi. Setelah selesai berbicara, dia melirik ekspresi muram gushi, dan berlari ke garazi. Gu nyanshu juga berkata. Kalau begitu, biar aku dan nyanwe menemanimu. Suara gushi dangan nada meranjekter dangar, dia masih kesil dan tidak bisa diandalkan. Lalu siapa yang akan menemaniku periksa hari ini? Kakiku masih sakit, gumu baru menyadari. Putranya yang lain, Aceh mama akan menemanimu. Siapa sangka gushi menggantakan kakinya dangan marah. Aku tidak mau. Aku maunya ditmani kakak dan adik. Setelah mengatakan itu, dia baru sadar wajah gumu sudah muram, dan ekspresi gu nyanchu juga tidak bagus. Sepertinya kakimu sudah sembuh, tidak perlu diperiksakan lagi. Kalau kau tetap un jin pergi. Biar sopir saja yang menemanimu. Gushi menangi karena marah, tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Aku menolak gumu dan gu nyanchu, hanya membiarkan gu nyanwe menemaniku. Di dalam mobil, gu nyanwe bersenandung riant. Sad beranti di lampu merah, dia menjuarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepadaku. Kakak. Ini salep panggilan bekaluka. Aku s'engagea mengambilnya di rumah sakit hari itu. Ini buatan ali. Resep rahasia pribadi, sanga berharga. Aku tidak menyangka dia akan memberiku ini. Setelah berjuang sejenak, aku bertanya. Apakah kamu punya uang? Gu nyanwe mengangguk. Punya. Kalau kamu kekurangan uang, kamu bisa minta ke keluarga. Aku tidak punya banyak. Ada apa? Apakah kamu mengalami sesuatu? Aku menggelam. Tidak. Berapa banyak uang yang kamu punya? Bisakah kamu memberiku 200 ribu? Gu nyanwe tertegan sejenak, lalu menjuarkan ponselnya dan hendak mentransfer uang kepadaku. Aku menggantikannya. Ma, coba lihat tulisan di salep ini, tanyaku pada gu nyanwe. Kapan kamu mendapatkan SIM? Dia tidak menyangka topik pembicaraan akan berubah begitu sepa, tetapi dia tetap menjawab dangan patu. Bulan Maret ini. Aku mengangguk dan bertanya lagi, apakah kamu akan pergi mendaki gunung dangan teman-temanmu Sabtu ini? Dia terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku belum memberi tahu keluarga. Aku melihatnya dan berkata dangan serius, dengarkan aku, jangan pergi. Gu nyanwe menjawab, oh. Kenapa? Aku sudah janji. Aku berkata lagi. Aku juga tahu kalian pergi berapa. Jangan pergi. Gu nyanwe semakin terkejut. Nama, melia ekspresiku yang serius, dia hanya bisa menjawab dangan bekla. Aku mengangguk. Sekarang kamu bisa mentransfer uangnya kepadaku. Kali ini dia mentransfernya dangan. Kemudian aku membelikannya sebuah gelang, barulah dia senang. Setibanya di rumah, dia dangan riant membantuku merapikan barang-barang yang kubli. Gushi mengampiri sambil membawa sepiring apel yang sudah dipotong, nyanwe, kamu pasti lelah. Ayko, makan bua. Gu nyanwe mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulutnya, lalu menusuk sepotong lagi un tuku. Terima kasih, CGE. Gushi masih berdiri di sana. Aku melihat tangan kirinya. Sebenarnya di balu pleste. Aku langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan, tetapi gu nyanwe tidak menyadarinya. Dia meletakkan piring bua dan menatapku dangan tajam. Aku mengabaikannya dan terumakan apel di tangan kiriku. Gushi baru kemudian melihat di tangan gu nyanwe. Ada gelang mura en tambaan. Gushi berkata dangan nada sini, di mana kamu membeli barang murah ini? Kamu langsung memakainya. Apa kamu tidak takut kotor? Gelang ini memang sanga murah.
Tetapi Artinia Sangabek. Ini Intuk Kezelamatan. Sataku Mambelikan Gunyan We Jolan Ini. Aku Tidak Mangatakan Berapa Arga Jolan Ini. Dia Juga Tidak Bertania. Dia Lansum Memakenya Di Perjolangan Tangania Tamparagu. Ber de Katan Dangan Jam Tangan Maalnia. Gushi Memegang Tangania, Ati Mangor Jam Tangan Yang Aku Berikan Padamu. Setla Mangatakan Itu, Dia un Jam Melepa Jolan Itu. Gunyan We Buru Menarik Tangania, Inidi Belikan Oletin Chin Ge Tuku. Pasti Bukan Baran Muraan. Gushi Menatapku Dangan Nada Provocatif, Benarka. Aku Tersenium Jujure, Moment Tidak Mal. Ania Beberaparatus Yuan. Gushi Melirik Jolan Itu Dangan Tidak Sabar, Lalu Mangulurkan Tangan Intuk Melepasnia. Gunyan We Buru Melindinginia. Bakan Yang Beberaparatus Yuan Pin Akan Aku Paquet. Ge, Jangan Kawatir. Tim Chin Ge Pasti Tidak Akan Meniakitiku. Gushi Menatapku Dangan Mara. Matania Seola Manjlu Karna Aku Merebu Adiknia, Padaal Diamement Adiku. Satmakan, Gushi Menier Butkan Tantan Gunyan Weyang Akan Mandaki Gunung Pada Haris Aptuini. Bizaka Aku Ikut Danganmu, Nyanwe, Kalian Berampa Tidak Mazalajika Ada Aku. Aku Tau Gushi Anya Melia. Aku Dan Gunyan Weterlalu de Ka, Jadidia Injin Meniela. Gumu Menant Bakan Sepotons Dajing Babimera Intuku. Kalo Bejitu, Ajak Tin Chin Juga. Gushi Mangerut Kankening, Lalu Segera Kambali Seperti Semula. Tapi Mobile Anya Biza Memu Alima Oran. Jika Mambawa Tin Chin Ge, Tidak Akanada Tampa. Aku Manglan Kankepala. Tidak Usa, Aku Tidak Ikut. Gunyan We Juga Tidak Ikut. Gunyan We Buru Manganguk. Benar, Aku Ada Uruzanlin Haris Aptuini. Aku Tidak Akan Perji Mandaki Gunung. Ge, Jika Kamu Injin Perji, Aku Akan Mamberita Umereka. Gushi Mangerta Kanjiji Dan Menatapku. Sudumulutnia Tertarik Mambantuk Senium Yang Dipak Sakan, Kenapa Tidak Perji? Bukanka Suda Diran Kanakan Sejak Mingulalu. Gunyan We Berkata Dangan Akuta Kaku, Anya Tidak Injin Perji. Gushi Sekara Naluria Meraza Bawa Akula Penye Babnia. Manjek, Tidak Erantin Sheng Gemanguna Kantriknia Intuk Meramalkan Pertanda Buruk Bajimu. Gufu Mangerut Kankening, Pertama Kalinia Berbikara Dimeja Makan, Memaraitin Sheng. Aku Manganguk, Expresi Beberapa Oran Mule Manjadi Serius, Guem Jaran Terlia Serius. Tin Sheng, Jangan Sebutkan à la ligne d'Iruma Dimaza de Pan, Kami Semu Atidak Perkaya Ini. Nyanwi, Jika Kamu Injin Mandaki Gunung Pada Haris Aptu, Pergila, Jangan Perkaya Pada Pertanda Buruk Apapin. Gunyan Oui Menatapku Dangan Kawatir, Ok, Tetapi Kalian Salapam Pada Tin Sheng Ge. Diatidak Meramalkan à la Litu. Aku Meniela Gunyan Oui, Aku Meman Meramalkania. Jika Gunyan Oui Kelua Ruma Pada Haris Aptu Itu, Akanada Malapetaka Berdara. Gufu Mambantin Saint-Pidnia que Meja Makan Dangan Suara Opak. Jika Kamu Mangatakan à la ligne Laji, Keluar Darisini. Gufu Maradan Dadania Terunek Turin. Gunyan Ch Menepuk Pingun Gufu. Guem Tiba Mule Menangi, Gunyan Widi Samping Juga Meletakan Per Alatan Makania Dan Perla en Mambantu Ibunia Menieka Ermata Diwajania. Guche Juga Manka que Sisi Guem, Tetapi Matania Menatapku, Dangan Expresi Kemenangan Yang Pasti. Dalam Suazana Seperti Ini, Aku Berkata Dangan Tenant, Apaka Karna Adik Perampuan Yang Meningal Pada Uzialimata Itu. Semua Suara Teranti. Waja Gufu Manjadi Puka Pazidan Mambanting Piring que Araku Dangan Kera. Karna Kamutau. Point Mangapa Mazi Meramalkan Malapetaka Berdara Intuk Nyanwi, Oran Seperti Kalian La Yang Mambunuk Sing Xing. Guem Teru Terisak. Tin Sheng, Bizaka Kamu Mambuan Binda Itu, Gunyan Ch Mamberiku Iziara. Memintaku Intuk Segera Perji que Kamar Dan Mambuan Binda Itu, Tetapi Aku Tidak Bergerak. Guche Mara Sampe. Karna Kamu Suda Tau Seperti Aparuma Ini Setla Dirusa Kole Binda Ini, Beraninia Kamu Mazi Pura Manjadi de Wadan Berma Antu, Tidak Perlunyan Oui. Gunyan Oui Dangan Ati Manganka Tangania, Itu. Aku Tidak Perna Menier Butkan à la ligne Kepada Tin Sheng Ge Mereka Sekara à la mi Manjira Itu Adala Gunyan Oui. Mamberita Uku à la ligne. Beberapa Oran Terdiam. Jika Bukan Gunyan Oui Yang Mamberita Uku, La Luciapa. Aku Melanjutkan, Kirakira Sebulan Sebelom Adik Perampuan Meningal, Guche Mangalami de Mamtingi, Benar. Perji que Ruma Sakit Juga Tidak Sambu. Baruk Emudian Kalian Mangindang Seoran Tao Intuk Datan Dan Melia, Tetapi Tidak Lama Setla Tao Itu Meliatnia. Point Adik Perampuan Juga Meningal Karna de Mamtingi. Waja Guche Beruba Drasti, Guem Mamblalakan Matania. Adapin Gunyan Oui, Biarkan Dia Perji Mandaki Gunung Jika Dia Injin Perji. Aku Tidak Peduli. Makan Malam Berakir Dangan Tidak Menienankan. Gufu Berpikir Semu Ayang Kukatakan Ini, Anta Oran Linyang Mamberita Uku. Ato Aku Menebaknia. Tapi Diatidak Biza Menipus Yapapin,
Bakan dirinya sandiri. Jika aku anya menebak, minkin tidak apa. Tapi bakan gushi demam dan keluarga mangindang pan de tatao, semua ini bisa kutbak dangan benar. Itu bukan tebakan. Beberapa hari ini, keluarga gu semua terganggu oleh beberapa kata yang ku katakan. Aku selalu di rumah dan tidak pergi ke manapin. Gunyan we selalu un datan un tuk meminta panjlazan padaku. Namin, dia dibujuk kambali oleh gushi. Dia bakan mangatakan kata yang tidak menyenangkan itu, joi dia point. Bakan gumu selama beberapa hari ini memperlaku kanku seolah-olah aku tidak terlia. Aku tau ini adalah pendrontakan saat pertama kali tiba di keluarga gu, kan? Aku berinisiatif un tuk mangusulkan un tuk pinda dan tinggal di luar selama beberapa hari. Gumu un mangatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Gunyan we berkata. Ting Cheng, kami tidak bermaksud seperti itu. Aku manganguk. Aku tau. Anya saja sebelumnya ada pelangan yang memintaku un tuk mangilankan benkana. Tidak nyaman di sini. Gufu mandangar accumulé mangatakan à la liang berbo klinik ini lagi, dan mara sampe. Camus bezok keluar saja dari sini. Kapan Camus mambuan semu abaran ini, baru kambali. Aku anya mangambil beberapa potong pakaian karena tidak lama kemudian, mereka akan memintaku kambali. Sebelum pergi, Gunyan we memberiku sebu akartu. Kak Ting Cheng, bikarala bek dangan aya dan ibu. Mereka menyeyan jimu. Camus tidak perlu pergi. Aku manglankan kepala. Aku belum pernah memangil mereka aya dan ibu. Gunyan we baru un gabawa aku sudah datang begitu lama. Aku belum pernah memangil aya atau ibu. Dia un menariku, tetapi digurkera oleh gufu dari ata. Biarkan dia pergi, jangan mangalangi. Lia, dimana dia lebih bek dari pada ashi, aku manganka kepala dan menata luru ke aranya. Pada hari pertama aku datang ke sini, aku mangajukan sebu pertanyaan. Jika kalian haru memilih satu orang un tuk tinggal, siapa yang akan kalian pilih? Ini adalah jawaban yang kalian berikan padaku, kan? Gumu tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata un tuk mena tergantung di bibirnya, tidak bisa du kapkan. Gushi mandangu d'un dan kambali ke kamar tidur. Sebelum pergi, gushi mangeku. Kakak. Semoga kalian segera mambuan baran ini dan kemudian pulang. Kudangar Camus belum pernah berminski. Nanti aku akan memohon pada aya. Selama Camus bersedia kambali, aya akan mengajak mu berminski. Adik akan selalu menunggumu di sini. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata gushi mazuk telinga kiri. Dan keluar telinga kanan. Aku anya berharap Gunyan we bisa mandangar kanku. Hari itu, jangan pergi mandaki gunung. Gunyan shu mangantarku ke hotel, dan juga memberiku sebu akartu, tapi aku menolaknya. Tidak usa, uang ini bisa diberikan nanti. Gunyan shu tidak mangerti maksudku. Dia tetap memberikan kartu itu dangan paksa. Aku melihatnya mengatakan kalimat tanpa awal dan akhir, Camus juga pernah terluka saat berusia 18 tahun. Benar kan? Gunyan shu tiba-tiba menoleh, un bertanya bagaimana Camus tau. Tapi aku sudah masuk ke lift, dan jika ketnya disentu, lonsanya akan berdering. Aku memegangnya. Jangan berizik, kakak sudah tau. Beberapa hari ini aku tidak terlalu nyaman di hotel. Kuraza Gunyan shu begitu sampai di rumah, langsung memberi tau mereka di mana aku tinggal. Akibatnya, selalu ada orang yang mangetuk pintuku di tangga malam. Aku sudah berkali-kali memberi tau resepsioni tapi tidak ada solusi. Aku tau orang-orang ini disuruh oleh gushi, dia masih menjadi tuan muda keluarga gu yang sa. Dan aku sudah kembali selama berhari-hari, tidak ada satu orang pun yang menawarkan un tuk membantuku mengadakan pesta pangaku en keluarga, karena menjaga nama bek keluarga gu. Resepsioni pasti tidak berani mengguru alal seperti ini. Intanya, aku sudah tembu besar di lingkungan yang bising seperti ini sejak kecil, suara ini sama sekali tidak mempengaruhiku. Tapi aku tetap tidak bisa beristirahat dangan bek, karena sudah terlalu sering tinggal di tempat yang bagu, aku jadi tidak terbiasa dangan tempat tinggalku yang dulu. Gunyan we juga teru manjirimiku pesant beberapa hari ini, aku tidak membala satu katapin. Tapi pagi ini. Aku berinisiatif manjiriminya kalima jangan pergi mandaki gunung. Menyalakan TV ternyata sudah terlamba, berita sedang menyiarkan. Hari ini terjadi kesalahan lalu linta besar di negara kita, sebua truk yang kehilangan kandali langsung menabrak sebua SUV, kesalahan itu menyebabkan dua orang tewas dan empat luka-luka. Aku menghitung la orang, seorang pengemudi, 5 korban. Gunyan we tetap pergi. Telepon dari Gumu mazuk, Ting Cheng, c'est pas datant que rumah sakit. Nyan we terluka. Aku bakan sampa membeli dua kaki babi panggang di jalan. Ses empeña di rumah sakit, gushi langsung memaraiku. Ini semu agara-gara Camus, mangatakan ala liang ane pada nyan we, makanya dia terluka.
Kamu Mazi punia muka un tuk datan. Apa yang Kamu bawa ditangan mu itu, gushi un me rebutasku. Tidak berazil, tapi aroma kaki babi meunier bar. Kaki babi. Nyanwe terluka, dan Kamu Mazi sans pas macan. Gunyanshu juga berdiri di samping. Melia tasku dangan expresi tidak sonant. Sepertinia Kami bertiga baru saja tiba. Gumu keluar dari ruan perawatan. Gushi buru buru meret en gagna, bu, nyanwe tidak apa kan. Gumu manglankan kepalanya, menatapku dangan expresi yang grumi. Aku mangulurkan kaki babi dit tanganku. Terpelezai, jadi makan la yang bergizi. Gufu baru saja keluar dari ruan perawatan, mandangar kata kataku, expresinia juga agakane. Guche mambuka tanganku, siapa yang mobaran jelekmu, gunyanshu meniadari suazana di antara Kami tidak bek. Gushi bertanya, bu, bagaimana keadaan nyanwe. Gumu berjeze membri Kami jalan, tidak apa, anya terkilir kakinya. Diruan ruma sakit, gunyanwe dangan kaki diperban, tersenyum le bar pada Kami. Gushi keseplosan, kenapa anya kakimu yang terluka, kenapa bukan Kamu yang mati. Senyum gunyanwe mangilan, Gushi baru meniadari kata katanya tidak panta dan buru buru mangelaskan. Aku tidak bermaksud begitu, gufu sanga maradan langsung menant parnia. Kamu keluar. Gushi teruyung, dangan waja tidak perkaya. Aya. Gufu menunjuknya, aku sudah mandangar semuanya dari nyanwe. Kamu yang menurunya bangin pagi-pagi, memaksanya pergi ke gunung untuk membawakan sesuatu. Jika bukan karenamu, nyanwe tidak akan terluka. Gushi menangi. Mana aku tahu akan terjadi keselakan mobil. Aku anya un nyanwe pergi ke gunung untuk memo kantasbi keselamatan untuk aya. Aku dangar di gunung itu ada seorang guru yang sanga terkenal, aku s'engagea un memberikania padamu satulanta amu. Gufu tertegan, gunyanshu sedikit teraru, dan maju menaziati. Aya, nyanwe bek saja, quand, lagipula, gushi juga melakukania untukmu. Expresi gufu sedikit mereda. Aku meli amata gushi yang mera karona menangi, venu dangan kebansian. Dia anya menatapku seperti itu. Aku tertawa, gushi. Guru itu sudah pergi, tauka Kamu, expresi gushi beruba. Apa yang Kamu bicarakan? Kamu begitu perasian pada aya, kupikir Kamu akan tahu. Guru itu baru saja mengumumkan kepergiannya seminggu yang lalu, bahkan sampai menjadi trending topic. Apakah Kamu tidak melia ponselmu? Aku gushi tidak bisa menjelaskan. Melia ke arah gunyanshu, expresi gunyanshu juga tidak bek, tapi tetap membuka mulu. Mankin at cheng tidak meliatnya. Bagaimana pun juga, itu adalani abeknya. Gushi manganguk dangan sedi. Kupikir guru itu belum pergi. Ting cheng ge, mafkan aku. Seharusnya aku tidak membiarkan nyanwe keluar. Seandainya aku mandangarkan mu, hari ini tidak akan ada pertumpahan. Mandangar pertumpahan. Baru kemudian gufu un kata-kata tidak menyenangkan yang aku katakan beberapa hari lalu. Siapa yang memangilnya ke sini? Meskipun gunyan terluka, suaranya kukup kera. Ting cheng ge adala orang yang aku panggil. Aku menirakan kaki babinya kepadanya, mazi anga. Guem mangatakan itu adalah gunyan yang memangilnya. Aku juga tidak enak untuk mara, anya ada rasa sakit di mataku untuk nyanwi. Untuk apa ko memangil ting cheng ke sini? Gunyan memutar tubunya untuk mangambil sesuatu dari sakunya. Telapak tanganya terbuka, beberapa butir manik yang sudah putu. Aku baru un dit tanga jalan. Aku tidak membawa un teyan manik yang diberikan ting cheng ge padaku. Ting cheng ge mangatakan un teyan manik itu bisa melindungi keselamatan. Aku un kembali mengambilnya. Mereka merasa itu merepotkan, jadi mereka mengatakan untuk menunggu aku di gunung terlebih dahulu. Aku turun dari mobil. Belum lama aku berjalan, suara ledakan terdengar dari belakang. Kakiku ini terkeju, tidak melia anak tanga di belakang dan salah manjak. Gunyan terdiam sejenak, mazi merasa takut di dalam hatinya. Tadi aku melia berita, orang yang meninggal itu duduk di kursi penimpan depan. Sebelum aku turun dari mobil, aku duduk di kursi penimpan depan. Sekarang semua orang di bansal melia ke araku. Aku bertanya. Manik putu berarti menolak benkana, tetapi aku je la mangirim pesant kepadamu pagi ini untuk tidak mandaki gunung. Jika ko tidak pergi, kakimu juga tidak akan terluka. Gunyan tertegan, pesant. Pesant apa? Aku tidak menerimanya. Waja gu ch beruba. Gufu berkata, karena nyan bek saja, jangan kita bertanya lagi, biarkan dia beristira adangan bek. Gunyan ch mangantikanya. Ko sebagai kakak, bukanka biazanya paling peduli pada nyan Gunyan mambuka ponselnya, lejarnya sedikit retak tetapi tidak memangaruidia. Aku mangambilnya dan mambuka kotak obrolan antara gunyan dan aku.
Jangan mandaki gunung, beberapa kata terjeletak diam di ponsel ku, tetapi ponsel gunian wi kozon. Gunian wi memegang kedua ponsel dan mambandinkania berulan kali. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah masalah signal dan tidak menerimanya? Tidak mungkin, aku jela un gars ponsel berdering pagi ini, lalu aku meminta chg un tuk mambantuku melia. Dia sepertinya menyadarinya. Chg, ko. Wajag uch pu kapazi. Bukan aku yang mangapusnya. Aku tidak melia dia mangirim pesant. Singu bukan aku. Melia penampilania, ampa kata minku di benaku. Pangaku antak di minta. Keluargagu tidak ada orang bodo, penampilang uch ini. Je la sekali bawa diala yang melaku kanya. Guem menatapnya dangan kaje. Ch, mangapa ko melaku kan ini. Nianwi adala adikmu, tapi aku tidak. Ch mangblankan kepalanya dan tiba-tiba meninjuk ke araku. Diala yang mangunakan alal misti itu. Jika dia mangatakan ini sebelumnya. Mereka akan memperkayanya, tetapi kali ini justru aku yang menyelamatkan gunyanwi. Bekla, ay opulent dulu. Mata gunyanwi penu kekeswan. Ch adala kakak yang selalu dia lindingi sejak kesil, namin justru aku yang. Point orang yang awalnya tidak dia suke, menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, gunyanwi keluar dari rumah sakit. Beberapa hari ini, Ch berusaha menyenangkan gufu, guem, dan kakak perampuanya. Aku tau peraza en mereka terhadap Ch. Point selama bertahan. Anya karena luka di kaki gunyanwi, keluarga gu tidak akan manguzirnya. Namin, dia aruman beyar dangan nyawanya. Karena tidak anjin meninggalkan keluarga gu, lebih baik dia mandekam di dalam sana. Gunyanwi mazuk dangan tonka. Ch anjin mambantunya, tetapi dia perla en menarik langanya. Kemudian duduk di sampingku. Mata Ch memera. Nianwi, mafkan aku. Perazaan guem baru ini juga rumi. Bagaimana Ch adalah anak yang tela dia besarkan. Point selama lebih dari sepuluh. Dia tidak anjin melia ubangan kami, para junior, manjadi tegang. Nianwi, kakakmu sedang berbicara danganmu. Gunyanwi melamparkan seluru. Point merema manik dit Tanganya. Aku tau ini adalah tasbi yang kuberikan padanya, tetapi beberapa manik ilan dan tidak bisa dipazan. Ch mangira dia menuke manik itu dan tersenyum berkata, kamu suka benda seperti ini? Atau kamu mangira tasbi mura en ini. Ch mange palkan Tanganya, mangerut kan kening dan berbizik. Kak ting sheng, kita semua adalah satu keluarga. Sebu tasbi. Point apaka kamu juga anjin meminta uang dari adik nianwi. Aku meliriknya. Un tuk keselamatan. Apaka kamu juga mo, wajag Ch beruba, tidak mangatakan apaka dia mo atau tidak. Gufut etap tidak suka melia. Point aku melakukan alal seperti ini di rumah. Dia berdoam. Justru gunyan Ch yang mangampiri. Bertanya apaka aku bisa membrinya tasbi. Aku mangangug dan mangulur kantangan. Seratus ribu. Kenapa aku aru membayar 50 ribu lagi? Aku menata matanya. Apa kamu lupa? Sad beruzia de la pambelata, aku sudah menyelamatkanmu. Tangan gufu yang memegang koran beranti. Guem juga terdiam. Ingatan gunyan Ch tiba-tiba kembali que tu juta un yang lalu. Tain itu, dia baru beruzia de la pambelata dan nek que keladu sma. Dia awalnya anjin pergi que negarala un tuk menonton pertandingan bola. Hari itu sanga tidak mangintunkan, terutama setla pulan que ruma, dia menemukan. Sebu abiji persik yang belum perna diliatnya di sakunya, setla itu dia melia berita tentant keselakan pezawa. Biji persik itu. Gunyan we menatapku, sebenarnya apa yang. Seya mangambil koran yang diletakan gufu, apaka orang yang melarikan diri dangan uang itu sudah ditmukan, kalo panjiriman eksprotidak dilanjutkan. Para pekerja akan membrontak. Gufu memelototiku, pertama kalinya aku melia di wajanya. Emozi yang bejitu rumi. Orang yang bertanggung jawab melarikan diri dangan uang, hari ini orang. Bawa mangatakan bawa para pekerja sudah mule melakukan pemogokan sekara bertahap. Ini belum dia sebutkan kepada siapapun. Ibu, kataku lagi. Ini pertama kalinya aku memanggil gumu dangan sebutan ibu. Gumu tertegan beberapa sat, karena lahir. Aku meninjukan senyum tipi, ini yang disuru adiku. Aku menyebutkan lagi que jadian lama ini. Gushi langsung ninjin memukulku, tetapi dia langi ole gunyan we. Diwajanya tampak kemara en yang tulu. Kenapa ko inkit lagi masalah ini, apa ko tidak tau aya dan ibu akan sedi, aya ibu. Biazanya mule pura manjadi en tu, tapi kali ini semua orang mangantikanya, bakan gunyan shi yang biazanya selaluman blanya. Juga tidak bisa manjan dalikan diri. Apa maksud perkatanmu? Maksudmu adik yang menyurumu memangil? Aku tau, kekuali gushi,
semua oran di keluarga menuke anggota keluarga baru yang kesilini. Jadi kemasian adik xing xing juga merupakan duka seluru keluarga. Kebetulan semua oran sudah berkumpul. Aku mengucapkan kalima itu dan kembali ke kamar, menarik keluar kereta dorong kesil yang kubawa di hari pertama. Aku membantankan qu'un kuning di atas meja. Mengeluarkan peralatan di dalamnya dan lonsan ro itu, gumu menata lonsan ro di atas meja, tidak percaya. Ini adalah jambok umur panjang xing xing, dari mana kau mendapatkannya? Ini bukan jambok umur panjang biasa. Di atasnya terukir pola yang rumi, yang kukup untuk menunjukkan betapa semua orang menghargai adik perempuan ini. Aku tidak menjawab, menjiji jariku dan meneteskan setet dara que lonsan ro, baran di atas meja bergerak sendiri tanpa engin. Menunjuk que sudu bara daya rumah besar, yetu kamar gushi. Aku bertanya pada bibi. Apakah di belakang kamar gushi ada pon? Tolong carikan sekop dan gali tanah itu, tidak terlalu dalam. Seharusnya bisa digali dengan sepa. Saat ini suara gushi bergetar, ayah ibu, apakah kalian benar-benar percaya padanya? Baran yang dibuat ini, telah membunuh xing xing, kali ini aku tidak tahu siapa yang akan dibunuh? Gunyan we berdiri. Gunyan we belum pernah melihat gushi seperti ini, dan ikut menyiretnya. Atche, tenanglah. Dites-moi quand. Gumu berseru. Menggali sepotong kamera dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah jambok umur panjang yang kehilangan lonsan. Gumu berlutu lemah. Bagaimana bisa ada di sini? Benda ini jelas kupakekan sendiri pada xing xing. Atche, tenanglah. Dites-moi quand. Gumu berseru. Menggali sepotong kamera dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah jambok umur panjang yang kehilangan lonsan. Gumu berlutu lemah. Dites-moi quand. Gumu berseru. Menggali sepotong kamera dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah jambok umur panjang yang kehilangan lonsan. Gumu berlutu lemah. Bagaimana bisa ada di sini? Benda ini jelas kupakekan sendiri pada xing xing. Xing xing di makamkan bersamanya. Aku harap dia aman di sana. Gufu membantu istrinya berdiri. Matanya juga memera. Ting cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa jambok umur panjang xing xing. Point bisa berada di bawah pohon ini. Gunyan tshu dan gunyan we juga manka. Mereka semua tahu bahwa benda ini tidak bisa dipalsukan. Anya gutsche yang masih berdiri di tempat, berbizik, ini tidak makan. Apa yang akan kukatakan selanjutnya makan akan menjangkir balikan persepsi kalian. Untung atau malang, kalian sendiri yang menilainya. Aku dan gutsche tidak tertukar secara tidak s'engaja. Ibu gutsche sebenarnya juga kalian kenal. Nama keluarganya adalah Jane. Gumu empire seketika menjanga orang ini. Dia adalah pangazu yang membantu di keluarga guberta un yang lalu, tetapi tanganya tidak bersi. Setelah dia mencuri kalung gumu senile lebih dari un juta dan ketayuan di tempat, dia diusir dari keluarga gu. Dia menaru dandam pada keluarga gu karena kejadian ini. Aku melanjutkan, jadi, bebera pata un kemudian. Point dia menukar putra keluarga gu dengan putranya sendiri. Kalimat terakhir yang dia katakan sebelum meninggal adalah, jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu tentang ini point. Kalian bantu dia membesarkan putranya, yaitu gutsche hidupnya seharusnya sudah lama berakhir. Dia hanya bisa menyerap umur orang lain. Xing xing bertemu dengan kesempatan ketika dia berusia 5 tahun. Sebenarnya, jika kalian tidak mengusir pendeta tahu itu saat itu. Point xing xing tidak akan mati, gutsche juga tidak akan mati. Hanya saja umurnya akan lebih pendek. Tetapi kalian mengusir pendeta tahu itu, xing xing hanya bisa mati. Xing xing memberita uku bahwa dia sangga kesakitan hari itu. Dia tidak tahu mengapa kakaknya anjing membunuhnya. Dia anjing memanjilaya dan ibu tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Xing xing demam tinggi selama beberapa hari. Point seperti kalian yang meminta bantuan selama beberapa hari. Gumu sangga sedih. Kami yang membunuhnya. Aku tidak menanggapi, dan berkata dengan nada bicara sendiri, tidakkah kalian menyadari bahwa sejak mulai membesarkan gushi. Bisni keluarga gu teru menurin? Selain itu, gunyan shu dan gunyan we sering terluka sejak kesil, quand? Tahun ini, keluarga gu seharusnya kehilangan satu orang lagi. Gunyan we menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan kozon, itu aku? Aku mengangguk, anak yang kalian besarkan ini adalah penyebab dari semua ini. Gushi berteriak dan mencoba mengkakar wajahku, kamu bicara omong kozon. Kamu bicara omong kozon. Gumu lebih sepa dan menamparnya hingga jatuh ke tanah. Bagaimana bisa kamu menyakiti adikmu? Dia sangga bek padamu. Beberapa orang tidak bisa menggantikan gumu. Gushi dipukuli hingga tergeletak di tanah yang lamba, sambil berteriak dan mengutuku, semoga kamu mati dengan mengenaskan. Diam. Tamparan ini sangga kera,
dit la kukan ole gufu. Serait dia keluar dan kirim que ruma sakit jiwa. Gushi panik satini. Ruma sakit jiwa le bimenakut kan daripada panjara. Dia berlutu ditana dan teru bersuju, aku sala, mon jangan kirim aku perji. Bukanka aku anak kalian, jika xing xing meningal, mazi ada aku, kan, aku akan selalu manjadi anak kalian. Gumu menieka ermata, mazi punya muka intuk bikara, jika bukan karona kamu. Xing xing searusnya beruzia onsta inta ini. Tidak ada yang menyanka bawa anak yang mereka bezarkan dangan sepenu atidan sinta. Mambunu putri mereka yanglin. Gumu teruyung yung dan ingin berlutu padaku. Aku mindur selanka. Gunyanshu buru buru mambantunya, ting cheng, bizaka aku bertemu xing xing sekali lagi. Aku manglankan kepala, tidak biza. Gumu menangi ter sedu. Gufu berjalan manka dan mamberiku sebu akartu, berkata dangan suara serak, kudangar kalian arumenerima uang setla meramal. Apaka satu juta di dalamnya kukup, aku mandoron kartu itu kambali. Manglankan lonsan dit tanganku, suda ada yang membri uang. Beberapa orang menangi seolaki ilangan kezadaran. Tangizant en pas suara satu demi satu. Kemudian gushit etap dikirim ke ruma sakit jiwa. Sat malam tiba. Keluarga kami yang sebenarnya akirnya makan malam pertama bersama. Gufu ingin mangatur agar aku bersekolah. Aku manglankan kepala dan menolak. Dia juga tidak memaksaku lagi, anya memberita cumule hari ini. Aku adalah satu-satunya putra keluarga gu. Aku tidak berbikara, dan akhirnya memberi mereka masing-masing sebuah jolan. Tidak berharga, intuk kezela matan. Hari muleteran. Aku sudah mange pak baranku, bersiap intuk pergi pagi-pagi. Bibi yang memazak buru-buru mangantikanku. Tuan dan nyonya, tuan muda mo pergi. Suara lanka kaki bezar terdangar dari tangga. Seluru anggota keluarga berlari turin. Aku tidak menolak ke belakang dan berkata, pertanyaan ini sudah kutanyakan pada kalian dua kali. Jika kalian haru memilih satu orang untuk tinggal antara aku dan Gushi, siapa yang akan kalian pilih? Dulu kalian memilih Gushi. Sekarang setelah tahu dia tidak baik, kalian ingin memilih ku? Tidak ada hal baik seperti itu di dunia ini. Aku pergi. Aku mandangar gumu menangi memanggil namaku, mandangar gunyan weterisak memanggil kakak. Aku tetap tidak menolak ke belakang. Mankin seperti yang dikatakan Bibi Wang, keluarga gu sanga berkuasa. Bagaimana bisa mereka baru menemukanku setelah bertahun-tahun? Apakah mereka merasa malu melihatku meramal di pinggir jalan? Aku melupakan semua ini dan dangan tega melangkah keluar dari pintu rumah keluarga gu. Sejak saat itu, aku kembali menjalani kehidupan manjambara.